Selamat malam pemirsa, berkaca dari Jabar apakah perlu wajib militer? Meskipun ini sudah ditepis katanya bukan wajib militer, yakni pembinaan. Ada wawasan kebangsaan di sana. Kami mendapatkan data sudah 272 siswa lebih yang dibina di Barak, di Dandim, di Kodim. Bahkan mereka kabarnya bukan hanya latihan baris berbaris, bela negara, wawasan kebangsaan, dan intinya adalah mengubah perilaku mereka. Yang tadinya kalau dalam bahasa Sundani baong ya, yang tadinya bermasalah, yang tadinya dianggap nakal, tawuran, geng motor, mabuk-mabukan, masuk barak militer. Itu dia, namun sejumlah orang tua justru menganggap ini adalah gerakan yang mantap betul ini Andro, mantul. Itu dia. Adalah gerakan kemudian yang ditunggu-tunggu, mengubah kedisiplinan anak yang mungkin sebelumnya susah untuk kemudian dijinakkan begitu ya oleh orang tua dan juga sekolah. Itu dia. Apakah kemudian ini dijadikan gerakan nasional seperti yang tadi Kak Seto sampaikan, tepatkah demikian? Tidak hanya kemudian di Jawa Barat, meskipun di Jawa Barat juga sedang kontroversi sebenarnya. Walaupun banyak yang pro, ada juga yang mempertanyakan. Ini beneran Pak dibina? Jangan-jangan kenapa harus dibawa ke militer? Apakah tidak ada opsi lain untuk mendidik anak-anak yang dianggap bermasalah? Nah itu dia, ada juga kemudian menilai ini bertentangan juga dengan HAM. Harusnya ada dimasuki dengan sisi psikologis dan juga akademisnya agar kemudian bisa menyentuh perilaku dari anak tersebut. Kita coba akan bahas secara detail, secara lengkap, kita obrak-abrik gitu ya kebijakan ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami di Catatan Demokrasi. Tapi sebelumnya kami juga perkenalkan terlebih dahulu, kita juga akan nanti ingin mendengar gitu ya suara-suara para mahasiswa dari Fakultas Hukum UIN Jakarta. Warga Jawa Barat mana suaranya? Warga Jawa Barat ada? Nggak ada yang mau ngaku. Mereka takut masuk barak militer. Ada Andro, ya? Ada Andro. Tuh, ya? Yang hobi main game, hobi begadang. Yang sudah siap-siap masuk barak. Bahkan katanya yang terbaru ada wacana yang agak-agak gemulai siap-siap masuk barak katanya. Ada juga yang seperti itu ya. Tapi kami tenang, kami laki banget, tenang. Waduh, kalau Andro mah laki banget dan apalagi juga elegan sekali. Elegan, itu dia. Maria juga elegan, strong banget Maria ya. Ini jadi kemana-mana kita. Itu dia, Andro elegan sekali dan juga mengenakan baju khas dari BHS. Terima kasih BHS. Terima kasih BHS. Narasumber udah siap semua. Kalian cari yang mana pakai baju loreng-loreng militer kok nggak ada ya Maria? Tapi kalau bau-bau militer gitu ya Andro ya, ini langsung kita perkenalkan ya. Sudah hadir bersama dengan kami Kapus Pen TNI 2010-2014 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul. Selamat malam. Boleh sambil cek audio Pak? Boleh disapa pemirsa di rumah. Mikrofonnya boleh. Jangan lupa Pak, mic-nya Pak. Langsung saja Pak, disapa boleh pemirsa kami. Assalamualaikum buat kita semuanya. Waalaikumsalam. Maju terus. Maju terus. Maju terus katanya Andro. Ini berarti tim yang pro atau gimana nih ya? Nanti kita tanyakan Maria. Kalau ini sebelahnya yang tadi juga sudah kita lihat ya cuplikannya di awal yang katanya harus jadi gerakan nasional. Ini dia, kita sambut bersama Profesor Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Assalamualaikum Kak Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat. Tetap semangat. Kami sih tadi inginnya sebelum Kak Seto duduk harusnya lari dulu nih 3 putaran. Ya. Karena Kak Seto ini viralnya larinya itu masih kuat loh, kakinya luar biasa loh ya. Nah, terima kasih banyak Kak Seto. Terima kasih banyak sudah hadir Kak Seto dan juga kami sapa bersama nih ada Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Prof. Muradi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Kumaha damang Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat Prof ya, luar biasa. Sampurasun Prof? Rampes. Oh Rampes, Sunda ya. Kami juga menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PKS Dr. Gamal Albin Said. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Andro, Mbak Maria dan adik-adik Fakultas Hukum UIN Jakarta. UIN Jakarta. Iya, salam kenal dan teman-teman yang hadir di rumah. Kita semangat selalu mencerdaskan Indonesia. Ini manggilnya udah nggak bisa Mas, Bang, udah nggak bisa, harus yang mulia, yang terhormat. Kalau dengan Dokter Gamal ya sekarang juga. Oh, enggak ya. Kami juga menghadirkan vokalis band kita pemirsa. Yang selalu bersuara keras bukan hanya di media arus utama tapi juga di TikTok sering live kami pantau. Siap. Ada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Ono Surono. Kang Ono, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kirain jaketnya warna merah. Tetap semangat juga, merdeka. Merdeka.
PDIP kata kawan-kawan. Walaupun jaketnya biru, hati tetap merah Andro. Oke, tapi kita coba ingin dengar langsung bagaimanakah suara dari masyarakat, dari orang tua yang berada di Jawa Barat. Andro seperti apa nih, kita sapa dulu, sudah hadir bersama dengan kami. Ada Pak Adel Setiawan nih, salah satu orang tua murid yang sempat melaporkan juga ini Kang Deddy Mulyadi. Melaporkan Kang Deddy? Nah itu dia. Cari masalah. Kang Adel Setiawan. Berani sekali nampaknya ini. Gede nih kayaknya. Demi anak apapun saya lakukan. Merdeka untuk anak kita. Tapi kalau yang satu ini Andro? Yang satu ini suara yang sangat lantang, sepertinya garis keras Bapak Aing Deddy Mulyadi. Setuju banget. Ibu Sofia. Saya mendukung semua programnya Pak Deddy Mulyadi. Selamat malam Bu Sofia. Belum dikenalin udah dukung aja gitu kan. Dukung aja ya Bu ya. Dukung banget Pak, Baik. buat kemajuan anak-anak sekolah juga, biar bisa disiplin. Wah, sebelah kanannya Boleh dikenalin Ibu, silakan. nama samaran aja Bro ya. Nah. Mau pilih apa? Excel, David, kami punya opsi nih. Alek. Oh Alex. Oke, Alex. Ya nama kami samarkan ini ya. Usia Bisa berapa aja usia? dipilih ini. Usia saya 17 tahun. 17 tahun. Saat 17 ini di SMA atau SMK? SMK. Boleh menggunakan mikrofonnya? SMK. SMK. Kelas 3 berarti ya? 12? 10. Oh, kelas 10. Oke. Baik, kita boleh ke Alex dulu deh. Alex ini apakah sudah masuk barak militer? Belum? Atau pengen banget masuk barak militer karena orang tua? Belum. Pengen nggak tapi? Pengen. Loh, Tapi jawabnya panjang-panjang dong, jangan ini pendek-pendek jangan dong karena ya. sebelahnya ada orang tuanya ya. Jangan ya ini ya. Bu, kaki jangan diinjek Bu, kaki Alex Bu. Enggak, takutnya diinjek gitu ya. Mar. Pengen karena agar melatih ini Pak kedisiplinan. Emang selama ini nggak disiplin, Alex? Enggak. Oh, Karena aduh. sering Alex, begadang. kan yang masuk militer tuh anak-anak yang dicap bermasalah, yang dicap diksinya nakal gitu. Kalau Alex sadar dirinya, apakah ada yang masuk kategori tersebut? Ada. Apa tuh? Begadang Pak. Sampai jam Begadang. berapa? Sampai jam 4 kalau nggak jam 3. Jam 3 jam 4. Begadang sampai jam 4 ya? Sampai jam 4 pagi tuh kayak udah nggak harus tidur lagi tuh, habis itu berangkat sekolah hari itu ya. Jadi tapi Iya. mengganggu nggak aktivitas di sekolah gitu, belajar mengajar? Mengganggu Pak. Hmm. Karena di sekolah tuh jadinya ngantuk. Kayak gitu lah. Selama begadang ngapain sampai jam 4 subuh itu? Main game. Game apa tuh? FF, Mobile Legend? Semua ya Pak. Waduh. Anak game. Tapi kalau di barak kan nggak bisa main game lagi loh, Alex. Iya. Hmm? Iya nggak bisa. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Ibu tidak marah di rumah main game sampai dini hari? Marah Pak. Kok masih ngelawan? Kok nggak nurut? Kok berani-beraninya ini sama Bu Sofia, ha? Alex? Kenapa Lex? Ya karena apa ya, karena ingin main game aja Pak. Karena ingin main game. Iya. Sudah berapa lama berlangsung? Udah dari umur 10 tahun Pak. Oke. Sudah bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun nih, kalau kita boleh geser ke Bu Sofia dia, si ibu ini kayaknya memang udah nyerah. Dengar sendiri kan Mbak, katanya gitu ya. Jadi selama ini memang begitu Bu, tiap hari sampai jam 4 pagi sudah diingatkan padahal. Udah Bu, udah diingetin, udah dinasehatin, udah. Tapi ya anak sekarang itu kan emang kita nggak bisa ngatur-ngatur atau terlalu keras sama anak sekarang tuh kan nggak bisa kayak gitu. Makanya dengan adanya program Pak Deddy ini, saya selaku orang tua tuh, oh berarti ada nih penanggulangan buat anak saya, termasuk juga anak-anak yang lain. Oh ada nih tempat untuk mereka tuh bisa lebih baik gitu. Jadi anak kita ya udah kita arahin ke sana dengan, menurut saya sih itu emang buat jalan keluar buat anak-anak yang seperti anak saya ini. Terus juga kayak anak-anak yang suka tawuran juga, buat saya sih itu merupakan sarana ya Bu, sarana buat anak-anak yang memang seperti itu. Nanti ibu nggak takut anaknya bilang, wah anaknya berarti anak bandel ini, anak nakal ini. Loh Bu, anak sekarang memang nakal semua, hampir semua. Wadaw. Udah nggak aneh Bu, gitu kanan loh. kiri anak sekarang semua ini Bu, kanan kiri Bu. Tapi Bu, sejujurnya mengapa Ibu sampai angkat tangan, sampai nyerah dan ya udah deh masuk militer aja? Kenapa Bu? Ya yang pertama buat kemajuan anak saya dan perubahan anak saya. Nah yang kedua juga emang saya setuju sama programnya Pak Deddy. Ya saya mengikutilah program itu. Emang saya menurut saya kan emang itu program yang baik buat anak-anak. Malah kalau bisa ke depannya saya mau ada saran nih Pak. Jangan cuman buat anak yang nakal. Jadi anak yang keinginan loh. Jadi saya tuh pengen masuk barak militer tapi saya nggak nakal. Masa saya harus nakal dulu? Kan nggak mungkin kan. Nah, jadi itu nanti ada tempat yang emang mereka tuh pengen gitu loh, pengen masuk barak, bukan untuk mereka
berubah. Tapi untuk mereka, oh ya yang melatih itu kan TNI. Jadi saya pengen tahu nih TNI itu pelatihannya gimana. Tapi kalau ibu ngelatih anak di rumah, didiknya bu, ngingetinnya gimana supaya dia tetap disiplin? Lah biasa nurut Pak gitu, kalau orang Bekasi mengomel. Contohin coba bu, contohin coba bu. Udah ngomel kayak apa sih Bu? Coba Bu, boleh Bu? Ya Allah, udah kayak petasan. Iya, Gimana coba, udah ngomel beda. Kok sampai tidak mempan? Kami mau dengar bu, gimana coba bu? Kok sampai nggak Dia kayak, mempan gitu? Pak, tolong beliin ini. Disuruhnya jam 1, jalannya jam 3. Ya iya orang pertama. megangin HP, apalagi game online ya Pak ya. Game online itu kan mungkin kagak bisa langsung di stop atau nunggu apa dulu. Nunggu dapet ini, nunggu dapet itu kan. Nyuruhnya jam 1, berangkatnya jam 3. Berarti kan emang gak disiplin nih. Nah maka dari itu dengan adanya program Pak Dedi untuk anak-anak yang maaf ya kalau kata orang mah nakal. Kalau menurut saya bukan anak nakal, anak yang emang membutuhkan sarana perhatian dari seorang pemimpin. Jadi gimana caranya nih anak ini selama ini kan gak ada loh Pak. Anak tawuran masuk kantor polisi kan. Anak narkoba masuk kantor polisi. Jadi kalau dengan program ini kan mereka tuh dibimbing. Bukan dihakimi. Oh lu tuh dulu narkoba atau apalah. Dengan program ini tidak dihakimi loh. Tapi mereka tuh malah dilatih. Malah dididik. Toh mereka juga gak kehilangan pembelajaran di sekolah juga. Terus kayak yang mengajarkan juga TNI, tahu sendiri lah Pak. Tapi ibu sudah perhatian penuh ke anak atau mohon maaf nih bu, takutnya ibu sibuk di luar, punya banyak agenda kegiatan rapat-rapat. Iya namanya ibu-ibu mah Pak, emangan begitu dah, dikata perhatian kurang. Iya, dikata iya, lah iyalah kalau mak ngomel mah begitu emang. Dikata perhatian ya emang mungkin sayanya kurang perhatian. Ya begitu dah Pak, namanya emak-emak tuh. Jadi artinya Ibu udah kewalahan gitu ya Bu ya, udah angkat tangan? Iya, malah kemarin saya sempet nelpon gurunya tuh. Bu tolong dong anak saya masuk ini ke barak. Cuma Tuh Bu gurunya gak kaget Bu? enggak, dia bilang tuh ini belum ke kategori yang kayak tawuran atau narkoba gitu kan. Cuma kalau saya sih lebih ke itu tuh yang melatih mereka tuh TNI loh. Kalau di lingkungan kita tuh TNI tuh wah gitu loh. Gimana pelatihannya, gimana ngedidiknya. Cuma kayak bagus lah pasti namanya pelatihan dari TNI kan. Kedisiplinannya pasti bagus. Nah seorang pemimpin pun pasti sudah memikirkan dong Bu. Pasti programnya itu pasti buat kemajuan masyarakat itu. 14 hari tinggal tanpa orang tua, ibu nggak khawatir bu? 14 hari lepas sama orang tua, ada Insya latihan Allah fisik, enggak, Pak. ada latihan disiplin, udah nggak bisa lagi begadang bro? Insya Allah enggak, soalnya kita percaya loh Pak sama programnya pemerintah itu pasti kan mereka sudah memastikan yang terbaik buat anak-anak kita kan. Makanya kalau menurut saya sih kayaknya tuh dengan adanya program Pak Dedi Mulyadi, maaf ya Pak Dedi saya sebut lagi, saya kagak kenal Pak Dedi nih. Tapi saya mah mendukung dengan adanya program Pak Dedi Mulyadi ini semoga tuh Jawa Barat itu bersih dari tawuran, lebih aman, lebih adem, kayak kerusuhan masyarakat itu juga berkurang dan Jawa Barat itu bisa jadi maju dan maju. Wih deh. Tapi ini Bu Sophia ya, banyak kan yang bilang nih, wah ini kalau sampai kemudian dipaksa masuk barak ini melanggar hak asasi manusia nih, melanggar HAM nih gitu. Kalau menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono, malah dikasih ilmu, malah dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau menurut saya sih yang melanggar HAM lebih ke koruptor tuh, itu tangkap yang begitu Bu. Nah kalau menurut saya tuh segala sesuatu itu ada prosesnya. Jangan sebelum proses itu dimulai kita jangan kontra dulu, jangan mendikte, oh ini begini gini. Kita tunggu dulu tuh, program itu kan berproses. Nanti setelah proses ada hasil. Begitu ada hasil nih, oh Pak program Bapak tuh anak tuh nggak ada perubahan. Atau program Bapak itu anak tuh jadi begini. Nah itu baru deh bisa kita komplain, kita ajuin hukum atau apa. Ini kan baru baru proses. Belum ada hasil. Kenapa baru proses itu mereka tuh udah
yang melaporkan, gitu ya. yang ini, yang itu. Sebelah ibu tuh. Ah, Sebelah ibu. iya nggak apa-apa kan kita sama-sama warga Tapi Bu, Bekasi ya Pak kami ya. dengar Ibu Kan sudah kalau mengusulkan. bapak-bapak kan sama emak-emak beda, emak-emak kan lebih tahu anak tuh Wah. sedemikian Waduh. rupanya. Ini kalau the power of mama itu agak susah nih kita dulu ya. Nah iya, Tapi, makanya Bu- kita lihat dulu hasilnya. Oke. Jangan belum lagi proses, udah di apa sih beginilah begitu. Namanya tujuan itu ada proses sebelum ada hasil. Tolong dong hasilnya dulu kita lihat, jangan lagi proses. Kok udah dihujat lah, yang begini, yang HAM, yang apa gitu loh. Tapi kami penasaran Bu, dengar Ibu curhat seperti ini menyampaikan langsung ke Pak Deddy Mulyadi itu gimana Bu ya? Ya kalau saya mah Pak, kalau diundang sama Pak Deddy nih unek-unek saya keluarin semua. Wih deh. Iya. Siapa tahu malam ini bisa dikeluarin Bu, dilihat langsung sama Gubernur Jabar Bu. Siapa tahu nonton nih. Iya, amin. KDM. Di Saya keluarga mah aja nggak, unek-uneknya, iya, Bu. saya nggak pernah kenal Pak Deddy, saya nggak kenal Pak Deddy. Cuman buat saya itu programnya itu ya emang bagus, emang program seorang pemimpin yang memperdulikan anak-anak nih. Emang tahu sendiri lah anak-anak SMK, apalagi tawuran. Tawuran itu bukan cuma kita yang dirugikan, dirinya sendiri, keluarga, semualah ya Pak ya, pasti udah dirugiin tuh, terutama masyarakat kan. Makanya kalau itu saya mohon banget nih, kita lihat dulu nih prosesnya program Pak Deddy Mulyadi, hasilnya nanti gimana, barulah kita mendikte beliau udah ya. Pak programnya kurang bagus, Pak programnya begini. Jangan ketika proses aja baru dimulai, mereka udah bla 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 dah. Oke. Nah kalau Merekanya menurut di sebelah aja Bu, merekanya Bu. saya- Iya. Pak, sehat Nah. Pak. Alhamdulillah Pak. Oke, kalau gitu geser dulu nih ke Pak Adel. Pak Adel, Ya, terima kasih. ada yang kemudian bersuara bahwa program tersebut sangat luar biasa dibutuhkan oleh masyarakat, terutama oleh anak mereka. Tapi Anda berbeda ya, boleh diceritakan Pak Adel? Jadi begini, ini sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya nih ibu ini putus asa. Wah. Udah nggak sanggup lagi ngurus anak, saking bandelnya. Beliau putus asa, negara juga gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan, akhirnya ya sudah dimiliterkan saja. Lalu masuklah barak militer, digundulin, pakaiin baju militer, suruh merangkak di jalan becek, diajarin baris berbaris, yel-yel. Pertanyaannya adalah apa hubungan itu semua dengan tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia? Ya kan? Jadi disiplin, oke lah disiplin, nggak nakal, jadi rajin dan lain sebagainya. Itu sebetulnya menuntut kesadaran. Nah kesadaran itu dibimbing. Anak-anak ini adalah manusia sebagai subjek, bukan tanah liat yang bisa dibentuk atas kemauan orang tua atau gubernur, bukan. Jadi saya melihat ini, program ini adalah kemauan orang tua dan kemauan gubernur, tanpa memperhatikan kemauan anak. Pernah nggak ibu tanya, kenapa sih kamu main game terus? Kenapa sih kamu nggak mau belajar? Apa masalah kamu? Kamu kurang apa? Ayo dong cerita. Langsung dijawab aja Bu, langsung dijawab aja Bu. Ngobrol sama mama, sebentar saya belum selesai. Ngobrol sama mama. Harusnya ditanya dong, apa kemauan murid ini, kemauan anak sebagai subjek, bukan objek. Mereka ini bukan tanah liat yang dibentuk semau kita. Mereka punya bakat, punya minat, punya kemauan yang diberikan oleh Tuhan. Nah kita orang tua dan negara itu membimbing supaya terbentuk nih bakat-bakatnya. Bukan dibentuk dengan cara-cara militer. Dan gak ada dasar hukumnya juga, pakai cara-cara militer tuh gak ada dasar hukumnya. Yang melanggar bagian mana Pak Adel? Yang Bapak melihat, wah ini kayak bertentangan nih dengan Gak sesuai. tujuan pendidikan Nah, kita. misalnya begini nih, militer, identifikasi dalam pikiran kita, semua manusia lah yang namanya militer, itu kan untuk perang. Menjaga pertahanan dan keamanan. Nah sekarang anak dilatih dalam barak militer dengan stigma anak nakal. Ya kan, ketika keluar dari barak militer, apa dicap oleh masyarakat? Oh ini anak nakal alumni barak militer. Sudahlah nakal, dilatih dengan cara militer, lalu diterjunkan kembali kepada masyarakat, orang tua dan negara. Apa yang dialami oleh anak ini? Dia manusia sebagai subjek distigma sebagai anak nakal, alumni barak militer yang dikembalikan kepada masyarakat. Pasti lingkungan akan bilang, weh ngeri nih, alumni barak militer nih anak nakal nih. Nah ini stigma ini, ya Allah saya melihat ini sebuah
kejahatan terhadap anak. Nah inilah yang saya laporkan ke Komnas HAM. Di samping itu juga kebijakan ini nggak ada dasar hukumnya. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, tugas militer itu adalah mempertahankan NKRI. Melawan disintegrasi bangsa. Nggak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan atau legitimasi militer untuk ikut serta dalam membentuk karakter anak. Nggak ada. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu ini begini-begini ya wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini, Pak Adil, ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, tidak bisa lagi dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Bisa diterima itu, Pak? Tugas orang tua. Coba solusinya menurut Tugas Bapak orang itu tua. gimana? Anak Terutama nakal. anak-anak yang Nih, tawuran. dengar Bu, anak nakal itu ya, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal, nggak ada. Anak nakal, bandel dan lain sebagainya itu pasti karena bentukan lingkungan. Lingkungan baik itu medsos, lingkungan di sekitar dan lain sebagainya masuk ke dalam otak dia, ingin diekspresikan tanpa filter dari orang tua. Orang tua dan lingkungan. Jadi sebetulnya kembali kepada orang tua dan lingkungan. Setelah dari barak militer juga kembali ke orang tua kok. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas? Belum Tapi diuji. kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal gimana? Nggak bisa. Anak kok jadi kelinci percobaan. Kalau itu ada hasilnya dulu, itu kan bukan buat kelinci percobaan, Pak. Itu kan buat mereka-mereka. Kita nggak tahu Nah berhasil terus atau kayak tidak. negara ini anak yang tawuran, anak yang apa selama ini kemana? Negara ini kemana? Nah, Anak-anak berarti yang kan yang gagal saya bilang tawuran. tadi negara dan orang tua. Nah negara Bukan itu kan tugas identiknya militer. sama pemimpin. Nah mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang Iya, pemimpin betul. mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Betul. Oke. Kita sepakat. Punya anak pingin yang minat bakatnya tumbuh, anak yang rajin, disiplin dan lain sebagainya. Betul, saya sepakat dengan tujuan itu. Tujuan Kak Seto, tujuan Bapak-Bapak, tujuan Deddy Mulyadi. Ingin membentuk atau membina anak menjadi anak baik, berkarakter, berdaya saing dan lain sebagainya. Tapi caranya Cuman yang caranya salah. jangan pakai militer. Oke. Polisi aja nggak mau kok, karena polisi tahu itu nggak ada dasar hukumnya, bukan tupoksi. Diserahkan ke militer. Kalau kemudian tujuannya baik gitu ya Bu, Maaf ya, caranya salah kalau misalnya katanya. nggak pakai cara militer. Dari zaman ke zaman itu SMK itu selalu tawuran dan tawuran. Mana solusinya sampai Mana solusinya sekarang? sesaat lagi? Hanya dicatat demokrasi, Bapak Ibu ditahan Mana Ibu ya. solusinya sampai Ditahan, sekarang? sabar Sabar dulu dulu, Bapak Ibu. Ibu ya. Narasumber belum ribut, orang tua udah saling ribut. Nah, itu dia. Kami akan kembali lagi untuk Anda pemirsa, tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.